Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Berterima kasih kepada Bapak Pendeta Sam Lasa yang sudah, tentu Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk melayani kita bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita sebelum nanti perkenalan saya. Kita lihat dalam Yohanes pasal 21. Di ayat 1, saya rindu kita baca ayat 1 sampai ayat 14, tapi bergantian. Kalau tidak keberatan kita bangkit berdiri kembali bersama-sama. Saya bacakan ayat 1, Bapak Ibu bisa baca ayat 2, saya baca ayat 3, terus bergantian sampai ayat yang ke-14. Agak panjang memang, ya hitung-hitung nanti kita bisa baca Alkitab mumpung di gereja, karena di rumah mungkin sudah terlalu banyak yang kita baca, nota, utang, piutang dan lain sebagainya. Di gereja kita punya kesempatan untuk baca Alkitab. Amin ya. Ayo kita baca Alkitab. Saya baca ayat 1, saya ulangi kembali. Bapak Ibu baca ayat 2 dan seterusnya sampai ayat yang ke-14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Puji Tuhan, Tuhan berkati, terima kasih. Diberkatilah mereka yang baca firman, mendengar firman dan melakukan firman. Saya beri judul reminder. Arti reminder itu pengingat ya. Jadi peristiwa Yohanes pasal 21 itu sebuah peristiwa yang pernah terjadi sebenarnya, ketika pada satu ketika Yesus berjumpa dengan muridnya. Konteks mereka mencari ikan dan mereka tidak dapatkan apa-apa, dan Yesus menegur mereka sehingga Yesus berkata, "Tebarkan jalamu." Murid-murid menebarkan jala, mereka dapat cukup banyak ikan ketika dia sebelum mati. Dan peristiwa ini Yesus ulangi kembali dan ia tak berfungsi ya. Apakah berfungsi pointernya? Ya. Thank you. Makasih. Oke. Peristiwa ini menjadi sebuah peristiwa yang
mengingatkan kembali. Bapak Ibu, kedatangan saya ke tempat ini tentu atas izin Bapak Ibu Gembala. Saya Pendeta John Pasaribu, kami satu angkatan dengan beliau di tahun 89 di Sekolah Alkitab Tentena, angkatan 19. Ya, beliau ini cukup terkenal pada waktu itu dan sampai sekarang masih tetap terkenal. Brur Samuel Lasa ya. Beliau cukup luar biasa di sekolah kami. Soal pendidikan bagi dia kacang-kacang ya. Hebat, luar biasa. Makanya bisa menjadi gembala di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya penggembalaan di Jawa Tengah Bapak Ibu. Tepatnya di Kabupaten Kudus. Siapa yang pernah tahu Kabupaten Kudus? Di Kabupaten Kudus itu ada bukan Roh Kudus, tapi rokok kudus. Ada pabrik jarum, pabrik yang sangat besar di Kudus. Ada pabrik televisi Polytron, pusatnya itu di Kudus. Dan itu perusahaan sangat besar. Dan ada pabrik perusahaan Pusaka Raya. Jadi persembahan uang yang Bapak Ibu pegang itu cetaknya di Kabupaten Kudus. Jadi jika ada Bapak Ibu Gembala, kalau ada kesempatan ke Jawa Tengah, boleh mampir di tempat kami di Kabupaten Kudus. Saya punya istri 1, anak 2, 1 sudah bekerja di Pusaka Raya tadi, dan yang 1 sementara kuliah semester 4 di Universitas Satya Wacana Salatiga, tapi sambil bekerja juga. Saya bersyukur saya menggembalakan tahun 95, sampai sekarang saya masih tetap eksis dan terus menggembalakan sidang. Dan saya percaya keberadaan saya pada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Rencana minggu depan saya sudah di Palu dan segera pulang ke Jawa Tengah karena sudah selesai dan cukup perjalanan panjang saya dan saya harus kembali ke penggembalaan saya di Kudus, tepatnya di Kudus Permai. Tempat perumahan gereja kami namanya Kudus Permai, nama gereja kami Cahaya Mulia. Jadi sudah Kudus, Permai lagi, sudah bercahaya, cahayanya mulia lagi. Jadi saya borong semua. Puji nama Tuhan. Baik, ketika saya datang ke Palu, bertemu dengan Om Sam Lagarense, dan dia menjadwalkan ke sini, ke Tentena dan sebagainya. Ketika tempat-tempat itu saya kunjungi dan sempat diberi kepercayaan mengajar di Tentena, karena memang saya juga mengajar di Sekolah Alkitab Magelang, Jawa Tengah. Tiap-tiap tempat, Bapak Ibu, itu menjadi sebuah seperti sebuah slide bagi saya. Seperti sebuah slide yang berputar. Ketika saya tadi ke belakang, saya ingat pastori dulu itu masih di atas air Danau Poso. Dulu tahun 89. Terulang kembali peristiwa-peristiwa itu. Ketika saya praktek di Poso tahun 90, kembali terulang peristiwa-peristiwa itu. Ketika ada saya di kota Poso, kembali terulang. Dan saya ingat ketika Ibu Nonce berbicara, yang saya lihat bukan dia tapi Ibu Gembala, Ibu Lagarense. Ketika berbicara, ketika pimpin puji-pujian, bahkan ketika memarahi saya. Dia bilang kalau sudah tidak mau jadi hamba Tuhan, pulang saja sana ke Sumatera sana. Karena saya datangnya dari Sumatera. Saya pikir-pikir, kalau saya ikuti marahnya dia, saya akan pulang ke Sumatera. Tidak tahu Bapak Ibu pulang pakai apa. Berenang tidak mungkin, dari Sulawesi ke Sumatera berenang itu sungguh sangat jauh itu. Kalau cuma Danau Poso mungkin kita masih bisa berenang, entah tenggelam entah muncul ya. Tapi yang namanya Sulawesi Sumatera itu terlalu jauh. Tapi saya bersyukur saya tetap stay di situ. Saya bersyukur saya tetap ada di Poso itu. Dan kalau bukan saya setia dan taat, saya tidak mungkin bisa berdiri saat ini. Seperti yang saya katakan tadi, itu seperti sebuah slide yang berputar. Saya renungkan, saya ingat
Saya pikirkan kembali, wow, keren bagi saya. Seandainya saya tidak taat, seandainya saya melawan, seandainya saya berontak, maka saya tidak jadi hamba Tuhan seperti ini. Tapi bersyukur kepada Tuhan, tapi berterima kasih kepada Tuhan. Proses yang dulu saya anggap kejam, proses yang dulu saya anggap tidak manusiawi. Bayangkan pakai dasi bagus begini, disuruh pel gereja, disuruh bersihkan kintal. Itu harga diri diinjak-injak itu Bapak Ibu. Saya protes sebenarnya itu. Karena dulu ketika masuk sekolah Alkitab, tidak ada di niat ini, di pikiran ini untuk jadi pendeta. Tidak ada. Karena background saya, papa itu angkatan darat, tentara. Jadi saya diutus 89 ke Tentena, supaya nanti ketika saya masuk Akabri, saya jadi tentara yang tidak terlalu nakal. Punya basic firman sekolah Alkitab. Sampai di sekolah Alkitab saya kaget, saya bingung. Loh kok seperti ini? Kok jadi pendeta? Semua jadi pendeta, semua sudah alim-alim. Semua sudah berdasi bagus-bagus. Semua sudah omongannya omongan yang rohani. Saya tidak ada. Bapak Ibu, saya renungkan itu. Saya pikirkan itu. Dan saya menganggap peristiwa-peristiwa yang pernah saya alami dulu, yang menyakitkan hati saya, menjadi sebuah pengingat bagi saya, reminder. Seandainya saya tidak taat, seandainya saya kalah pada waktu itu, saya tidak jadi hamba Tuhan. Tapi puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan, saya setia, saya taat. Saya jadi ada sebagaimana ada hingga sore hari yang berbahagia ini. Reminder, murid-murid Yesus, mereka diingatkan Yesus untuk berkumpul bersama. Mereka diingatkan Yesus untuk bersatu. Mereka diingatkan Yesus untuk tidak kemana-mana. Bahkan sempat Yesus berkata kepada mereka, satu waktu nanti ketika aku bangkit, ayo kita kumpul di mana? Di Galilea. Kita akan bertemu di sana. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Ketika Yesus ditangkap, ketika dia disalibkan, ketika dia mengalami penderitaan, ketika dia mati, ketika dia dikuburkan, dan katanya dia dibangkitkan, murid-murid Yesus tidak percaya. Tidak mungkin. Masa orang mati bisa bangkit? Tidak mungkin lah. Mana Yesusnya? Bapak Ibu, Petrus dan teman-temannya pada saat itu, di titik itu, mereka alami ketakutan, kekecewaan, kekhawatiran karena Allah, tokoh, orang yang mereka sanjung, yang bersama dengan dia, mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ada banyak mujizat yang terjadi. Tapi pada waktu itu, Yesus itu tidak bersama-sama dengan mereka. Tidak bersama-sama dengan mereka. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum lebih lanjut, saya mau ajak kita untuk melihat ada beberapa poin yang saya mau sampaikan buat kita bersama-sama. Konteks reminder, mengingatkan. Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya. Ada 3 perkara yang saya coba untuk saya sampaikan secara sangat sederhana dan cepat. Semoga selesai cepat. Yang pertama, bahwa dia adalah omnipresent. Bahwa dia adalah Allah yang maha hadir. Dimanapun. Jadi ketika engkau duduk di kursi itu, ketika engkau ada di rumahmu, ketika engkau sementara berusaha dimanapun engkau bekerja, entah toko, entah perusahaan, entah instansi pemerintah, swasta dan sebagainya. Ingat Bapak Ibu, Yesus bersama dengan engkau. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa reminder itu menjadi sebuah cemeti, motivasi buat kita semua. Supaya lewat peristiwa itu, murid-murid Yesus bukan hanya sekedar berjumpa kembali dengan Yesus, tapi menjadi sebuah motivasi buat mereka. Untuk apa? Di poin ketiga, ada follow up yang nyata, berkesinambungan pertemuan mereka dengan Yesus. Jadi tidak hanya stagnan di situ, tidak hanya bertemu, ya sudah selesai. Tidak hanya begitu saja. Yesus pada waktu itu ada di pinggir dan dia kipas-kipas.
Dia mau sampaikan kepada murid-muridnya, hei murid-murid, peristiwa ini pernah terjadi. Kenyataan yang dilihat Yesus sebelum mereka naik ke darat, sebelum mereka mendatangi Yesus membawa ikan yang katanya 153 ekor dan jala tidak koyak, penuh dengan ikan-ikan besar. Yesus berkata kepada mereka, ayo sini. Minta ikan beberapa ekor, ayo kita makan, kita bersenang-senang. Sebenarnya tidak hanya sampai di situ, ada satu peristiwa yang ingin Yesus sampaikan kepada mereka. Sebelum Petrus ajak teman-temannya ke danau itu, Petrus sementara bergumul dalam hidupnya. Kenapa sampai dia katakan, aku mau pergi mencari ikan? Ada sebuah pergumulan yang dialami oleh Petrus. Pergumulan apa itu? Ketakutan yang sangat besar. Kekhawatiran yang sangat mendalam. Yang biasanya dia bersama gurunya, yang biasanya dia melihat mujizat terjadi. Bahkan pernah satu waktu murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, Guru, perlukah kami menurunkan api dari langit, memusnahkan mereka semua? Ada catatan di Alkitab toh itu? Yesus berkata, tidak usah. Bapak Ibu, seandainya itu terjadi dan Yesus katakan, monggo silahkan. Wah, apa yang terjadi? Orang-orang musuh-musuh mereka dibakar hangus oleh api yang turun dari langit. Bapak Ibu, sebenarnya Petrus dan kawan-kawannya mencari ikan itu dalam stres, ketakutan yang berlebihan. Mereka takut, di mana guru mereka? Sehingga muncullah omnipresent ini. Yesus mengingatkan ke mereka bahwa Yesus hadir di setiap hidup mereka. Bapak Ibu, ingat, saya mau sampaikan kepadamu, kepada kita semua, bahwa Yesus selalu ada, selalu hadir di setiap musim hidupmu. Wow, saya alami itu, saya rasakan itu, saya nikmati itu. Di setiap langkah hidup saya, di pelayanan saya, sungguh benar-benar saya rasakan Dia tidak pernah tinggalkanku. Dia selalu ada bersama-sama dengan aku. Yesus mau ingatkan kepada Petrus, Petrus, sebenarnya aku selalu bersama-sama dengan engkau. Kepada sidang jemaat di tempat ini, apa kesusahanmu, apa problema hidupmu, apa tantangan dalam usahamu, entahkah itu ketakutan, entah itu kekhawatiran. Hai anak-anak muda, apa yang menjadi ketakutanmu? Masa depanmu kah? Cita-citamu kah yang mungkin tidak akan tercapai? Atau ada jomblo-jomblo yang sudah putus asa tidak akan dapat pacar ini katanya? Ada? Tidak ada ya? Atau apa kesusahanmu? Apa ketakutanmu? Beberapa tahun yang lalu peristiwa kerusuhan. Beberapa tahun yang lalu peristiwa tsunami. Dan peristiwa-peristiwa lainnya. Bahkan yang paling parah itu 2019 sampai 2021 COVID, Corona. Itu peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Bapak Ibu, ada begitu banyak perusahaan yang kolaps. Ada begitu banyak karyawan yang harus dirumahkan. Ada banyak rumah tangga yang pecah. Ada banyak perusahaan yang bangkrut. Wow, sendi-sendi hidup ambruk pada waktu itu. Ada banyak orang yang berkata, Tuhan di manakah engkau? Ada banyak orang yang berteriak, Tuhan tolong tunjukkan kuasa-Mu. Ada banyak orang yang berteriak, Tuhan ayo sekarang adakan mujizat. Sampai gereja ditutup. Kami 3 bulan lebih tidak beribadah sama sekali. Wah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Teman-teman saya di Kabupaten Kudus, mereka memang online ibadah. Tapi katanya persembahan, persepuluhan tetap jalan. Ada yang mendatangi rumah-rumah jemaat, tarik persembahan, persepuluhan. Saya bilang, jemaat tanya, Pak John, ayo kita buat seperti itu Pak. Saya bilang, jangan. Kita online, sudah habis ibadah, selesai. Tidak ada persembahan, saya bilang. Lalu nanti Pak John makan apa katanya. Ya enggak apa-apa, nanti Tuhan yang tahu itu saya bilang. Tuhan yang campur tangan itu. Bapak Ibu, ketakutan melanda semua lini hidup. Ketakutan melanda, kekhawatiran melanda semua orang termasuk hamba Tuhan. Tapi saya aminkan dalam hidupku.
Saya aminkan dalam hidupku bahwa Dia ada dalam hidupku, dalam kesusahanku, di setiap musim hidupku. Apakah engkau juga berkata seperti itu Bapak Ibu? Berkatakah begitukah? Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita berkata begitu. Saya yakin kita pun semua akan berkata seperti itu. Mazmur Fatsal 139 ayat 9 sampai ayat 10. Ini sebuah keyakinan yang saya pegang dalam hidupku. Bahwa jika aku terbang dengan sayap fajar, atau jika aku ada di dunia manapun, Tuhanku tetap pegang tanganku. Jika aku mencoba bersembunyi, jika aku tersembunyi, jika aku tidak terlihat, jika himpitan itu terlalu berat bagiku, tangan kanannya memegang aku. Itu yang saya yakini, itu yang ku yakini. Sehingga kalau kita baca di Mazmur Fatsal 23, apa katanya? Tuhan gembalaku, tak kekurangan aku. Saya anggap ini ayat yang sangat-sangat keren. Tuhan gembalaku, di setiap kebutuhanku, di hari-hari susahku, Dia ada, Dia berkarya, mujizatnya tidak pernah tidak Dia lakukan. Itu yang saya yakini Bapak Ibu. Sehingga di semua apa yang saya kerjakan, aku selalu menyerahkan kekhawatiranku kepadanya. Karena Dia akan pelihara aku. Walaupun sesekali Dia biarkan aku goyah. Tuhan akan peliharaku. Tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkannya goyah. Berarti ada sewaktu-waktu Dia seolah-olah melepaskan kita. Dan kita Dia biarkan goyah. Tapi tidak selama-lamanya. Dan aku yakinkan hidupku. Aku pastikan aku seorang hamba Tuhan, John Pasaribu. Aku tidak akan goyah. Karena Dia bersama dengan aku. Persoalan kami tidak mudah Bapak Ibu. Satu ketika saya pernah saksikan ini di beberapa tempat. Pada waktu kami merintis tahun 95 di Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus itu kabupaten yang cukup ekstrim. Di sana mayoritas agama lain. Di sana ada pusat rekreasi religi paling besar. Kalau acara-acara khusus penyebar agama A itu sunan-sunan. Sunan Kalijaga, Sunan Bonang. Sunan yang paling dihormati, sunan yang paling tua itu Sunan Kudus. Tempatnya, kuburnya di Kudus. Jadi kalau mau buka sidang di Kudus, silahkan berhadapan dengan sunan-sunan itu. Di tahun 95 saya merintis, 96, 97, sebelum 98 kami merintis di sebuah perumahan dan ada sumur pompa yang kami gunakan. Sumur pompa itu berbau. Sumur pompa itu tidak menghasilkan air yang bersih. Dan saya selalu bergumul minum air sumur pompa itu. Ketika dulu sekolah Alkitab, kami dipraktekkan ke daerah Napu. Pak Sem dulu kemana ya? Oh ya, pulang ya. Oh ya, ya betul. Saya ke Napu dengan Om Derek, dengan beberapa orang lainnya. Ke Sulewana, belok kiri, itu tembus hutan. 2 malam 3 hari kami tidur di hutan. Jadi setiap 10 langkah harus angkat kaki lihat ada lintah copot. Setiap 10 meter, setiap sekian jam detik kami harus tarik lintah yang nempel di leher. Tahun 90 itu, 89 90. Malam itu kami tidur di tanah. Di tanah. Badan separoh ke atas ditikar, tapi bagian pinggang ke bawah kaki itu di tanah. Jadi bangun pagi-pagi lintah sudah sebesar begini. Nempel semua itu. Ada 2 malam kami tidur bertemu dengan Anoa, kami serap dalam nama Yesus, Anoa lari. Dan kami minum air bekas roda pedati yang warna coklat, bukan air kuala. Dan kami minum itu. Tahun 89-90. 3 hari 2 malam nginap. Kami alami sukacita.
Karena kami merasa Yesus beserta. Di tahun 97, saya temukan sumur pompa di Kudus itu, airnya bau. Oh, saya marah sama Tuhan. Saya marah. Saya datangi sumur pompa. Saya pukul sumur pompa. Saya teriak, di mana Allah Elia? Saya bilang. Bapak Ibu, saya teriak. Saya pukul sumur pompa itu. Saya teriak, di mana Allah Elia? Dalam nama Yesus. Ketika saya pompa, airnya bersih, jernih, tidak berbau. Dan saya kaget juga pada waktu itu. Saya sendiri kaget. Loh, kok bisa terjadi? Loh, tadi saya berkeyakinan kok bisa terjadi. Saya merasa dia gembalaku, dia akan cukupkan segala kebutuhanku. Karena dia bersama-sama dengan hidupku. Reminder pada malam hari ini, Yesus mau ingatkan kepadamu Bapak Ibu, bahwa dia selalu bersama dengan engkau. Dia tidak akan pernah tinggalkan engkau sedetik pun. Itu yang pertama. Makanya, maaf. Yang kedua, cemeti motivasi. Pertemuan Yesus dan murid-muridnya. Yesus berharap supaya itu menjadi cemeti, pemukul buat mereka, pengingat buat mereka. Kata Alkitab, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Yesus sebenarnya ketika melihat murid-muridnya di danau dan bergumul sepanjang malam, dia sebenarnya pengen marah itu. Dia sebenarnya pengen marah, memarahi Petrus dan yang lainnya. Bapak Ibu, kalau saya gambarkan, hidup kita itu sering sebenarnya Tuhan mau pukul kita. Israel sering Tuhan tegur, sering Tuhan ingatkan. Aku sebagai pendeta pun sering Tuhan tegur. Engkau sebagai jemaat mungkin pun sering Tuhan tegur. Sebenarnya Yesus mau marah, tapi apakah dia marah? Tidak. Dia justru panggil mereka, ayo kita bakar ikan, ayo tebarkan jalamu, dapat 153 ekor ikan yang besar-besar. Wah enak toh, ya ayo sini, mendarat, sini. Ayo kita bakar ikan. Ada roti juga. Dari mana rotinya? Enggak usah kita bahas, pokoknya ada ikan, ada roti. Dan mereka makan bersama-sama. Dan mereka mungkin bercerita. Mereka mungkin ketawa-ketawa. Wah Tuhan Yesus. Wah kami sudah tunggu-tunggu Tuhan. Oh iya. Yang lain berkata iya aku juga sudah rindu. Dan kangen sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata ya sudahlah. Ya lihat ikanmu 153 ekor itu. Nanti jual, nanti cukupi kebutuhanmu. Kita simpulkan. Yesus sementara bercerita, bercengkrama dengan mereka. Tertawa-tertawa. Tapi sebenarnya dia mau cambuk murid-muridnya. Dia mau ingatkan ke mereka. Hei, kenapa engkau terlalu bodoh? Aku sudah sampaikan supaya kamu stay. Aku sudah sampaikan supaya nanti kita ketemu di Galilea. Aku sudah sampaikan kau berkumpul saja. Berhimpun saja. Berdoa saja. Soal apa yang engkau takutkan. Ada aku yang siap membela kamu semua. Sebenarnya itu yang Tuhan mau sampaikan kepada mereka. Tapi mereka lupa. Bapak Ibu, peringatan, teguran, itu bisa saja melalui persoalan. Bisa saja melalui sakit penyakit. Bisa saja melalui tantangan hidup. Kalau saya bahas itu banyak hal dan mungkin kita lebih pintar. Tapi satu penekanan saya pada malam hari ini, peneguran Tuhan bisa lewat berkat. Hei, teguran Tuhan bisa lewat berkat. Jadi jangan kira ketika Tuhan memberkati engkau, ketika semua fine saja, ketika semua oke saja, berkat mengalir, statusmu meningkat, engkau dipromosikan dan sebagainya. Ingat, itu sebenarnya teguran yang dari Tuhan. Teguran yang bagaimana? Supaya engkau tidak anggap bahwa engkau bisa itu karena engkau. Ada banyak orang yang berkata, aku bisa begini karena aku. Aku bisa begini karena aku. Aku bisa begini bukan karena dia, bukan karena dia. Sehingga di zaman ini
begitu banyak orang yang egonya mulai meningkat. Kata Alkitab, kasih mula-mula sudah mulai menipis, hilang. Egoisme itu semakin bermunculan. Di kota-kota besar, siapa lu, siapa gua. Di kota-kota besar sekarang, aduh, tidak perlu dengan orang lain. Mau kepala di bawah, mau kaki di atas, terserah kamu. Yang penting aku hidup. Ego. Ada banyak orang yang merasa dia bisa itu karena dia. Ada banyak orang yang merasa berkat yang dia terima itu karena usahanya. Tidak ada campur tangan orang lain. Bahkan tidak ada campur tangan Tuhan. Menakutkan Bapak Ibu? Menakutkan. Engkau berada, apakah itu karena Tuhan? Ya puji Tuhan kalau itu karena Tuhan. Tapi tidak sedikit orang berkata, dia diberkati. Itu bukan karena Tuhan. Itu karena kekuatanku. Gereja, kalau tidak aku yang main keyboard, suasana biasa saja. Gereja, kalau tidak aku yang main drum, tidak ada. Gereja, kalau bukan aku yang WL singer, tidak bisa. Si itu ada, tepuk tangannya biasa saja. Permainan musiknya kecil, aku paling hebat. Gereja bisa hancur Pak, gara-gara itu. Majelis, penatua, tokoh-tokoh gereja. Kalau bukan perpuluhanku paling gede, Pak Semnasan tidak punya duit. Kalau bukan aku yang support gereja, Ibu Gembala tidak mungkin bersolek. Tapi di tempat ini semua aman-aman tuh Bapak Ibu. Saya melihat dari penampilan Pak Lasa, dari Ibu, cukup ganteng dan segar, cantik dan berwibawa. Kalau bukan karena berkat jemaat, serasa enggak ya. Jemaat support tuh, Bapak Ibu Gembalanya ya. Amin. Belum makan? Bapak Ibu support, Bapak Ibu Gembala. Amin. Setia dalam ibadah tuh. Setia memberi berkat tuh. Ibu Gembala perlu lipstik tuh. Ibu Gembala perlu anting-anting. Ibu Gembala perlu aksesoris hidupnya. Pak Gembala pun seperti itu. Dia butuh jas. Masa pakai kaos kalau mau kebaktian? Dia perlu pakai dasi. Dia perlu pakai sepatu. Dan dia butuh beli bensin. Masa isi di Pertamina, isi berapa Pak? 200.000, tapi pakai iman ya. Tidak ada iman di pom bensin, tidak ada. Yang ada uang. Tidak bisa pakai iman. Di pom bensin butuh uang, duit. Jika jemaat tidak support, biarkan saja gembalaku, terserah berjuang dia. Tidak akan bisa eksis GPDI El Shaddai di tempat ini. Tidak bisa eksis. Dibutuhkan orang-orang yang terbeban di sana. Jika engkau menganggap hanya engkau, jika engkau menganggap tidak butuh orang lain, ya seperti gini. Seperti gini. Tuhan beri berkat, ada mobil mewah, ada rumah bagus, bukan KPR itu. Ada istri yang cantik, ada anak yang bagus, ada deposito di atas sana. Tapi kalau dia menganggap itu semua karena usahanya, maka Bapak Ibu coba bisa lihat, dia stres, dia keringat. Dan akhirnya muncullah orang-orang seperti ini. Stresnya menjadi stres tingkat dewa. Saya kurang tahu juga apa itu stres tingkat dewa. Tapi yang pasti, dia berduit, dia bisa, tapi dia tidak sejahtera. Tidak ada sukacita dalam hidupnya. Engkau diberkati, tapi engkau tidak sukacita, engkau tidak diberkati. Tapi kalau berkat itu melimpah dan kita bersukacita, kita rajin beribadah, kita setia menopang pekerjaan Tuhan, engkaulah orang-orang yang berkata, berkatku bukan karena aku, berkatku karena Tuhan. Ini menjadi cambuk, peringatan bahwa apapun yang kita alami, semua karena pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, yang ketiga, bahwa reminder, bahwa pengingat itu, Yesus minta supaya murid-muridnya punya follow up, punya tindakan lanjut yang berkesinambungan. Tidak stagnan di situ, tapi berlanjut. Sehingga di ayat yang lain, ayat berikutnya, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, Petrus dan lainnya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau Bapak Ibu baca, Petrus, apakah engkau mengasihi aku, di ayat yang ke-15? Petrus berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Kedua kali,
Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, aku mengasihi engkau. Ketiga kalinya Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, aku mengasihi engkau. Kata Yesus, jadilah gembala. Gembalakanlah domba-dombaku. Yang Tuhan Yesus mau, mereka tidak stagnan di persoalan hidup mereka. Yang Tuhan Yesus mau, mereka tidak stagnan di pinggir danau itu. Yang Tuhan Yesus mau, mereka tidak hanya berkutat di persoalan itu. Yang Tuhan Yesus mau, mereka move, mereka bergerak, mereka jadi berkat dimanapun mereka berada. Bapak Ibu, di sini ada Bapak Ibu gembala, tapi di rumahmu engkaulah gembala. Istrimu sementara menunggu teladan darimu. Suamimu sementara menunggu di rumahmu teladan dari engkau. Anak-anakmu sementara menunggu teladan dari engkau. Engkau harus bisa jadi gembala, menasihati, menguatkan, menghibur keluargamu. Bukan seperti orang-orang lain. Bukan seperti orang-orang lain yang di gereja dia bertepuk tangan, bersorak-sorak, memuji Tuhan, haleluya, haleluya, ya Pak, haleluya. Tapi di rumah wajahnya sangar. Istrinya takut sama dia karena matanya bulat merah keluar. Apa ngana? Istrinya takut. Atau istrinya sangar juga. Banyak bicara, banyak omong. Kan istri itu kan, perempuan itu kan butuh menghabiskan kuota berapa? 17.000 kata. Jadi kalau belum 17.000 kata dia keluarkan kuotanya, dia butuh keluarkan yang lebih. Sehingga kita bapak-bapak apa boleh buat Pak? Kita harus mendengar istri kita berbicara panjang lebar. Kalaupun sempat kita tertidur, mereka bangunkan, ya kita bangun lagi aja. Apa Bu, apa istriku sayang, ya bicara sajalah. Itu istri-istri. Kalau laki-laki kan cuma 13.000. Kalau mertua perempuan enggak tahu berapa ribu kata itu. Lebih banyak lagi. Bapak Ibu, saya mau sampaikan buat kita bersama-sama pada sore hari yang luar biasa dan berbahagia ini. Engkau harus jadi gembala. Engkau harus jadi berkat. Dimanapun engkau ada, di rumahmu, di perusahaan di mana engkau bekerja, di kantor di mana engkau bekerja, di masyarakat di mana engkau berada. Sehingga ketika orang bertanya siapa itu, oh itu ibu ini, oh itu bapak ini, itu Ci, itu Koh ini, di mana dia bergereja, GPDL, Syadai, ini bapak ibu gembalanya, oh pantaslah. Mereka jemaat yang keren dan luar biasa. Mereka jadi berkat. Ada begitu banyak orang yang tidak jadi berkat, jadi sandungan. Dan saya lihat wajah-wajah sini tidak ada yang seperti itu. Amin. Semua jadi berkat. Karena apa? Pengingat, reminder. Mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Dia begitu baik. Dia selalu ada dalam hidup kita. Dan dia mau supaya kita bergerak dan terus bergerak. Siapa yang mau bergerak, siapa yang mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, berkat Allah tercurah atas hidupnya. Saya katakan sama jemaat kami, saya katakan kepada jemaat kami, siapa yang mau bekerja di pekerjaan Tuhan, Tuhan akan bekerja di pekerjaannya. Itu saya simpulkan. Jadi mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, giatlah di pekerjaan Tuhan. Ingatlah Tuhan bersamamu, lakukan apa bagianmu, dan persilahkan Tuhan akan lakukan bagiannya. Engkau butuh kekuatan, engkau butuh kesembuhan, engkau butuh job baru, promosi baru, lakukan pekerjaanmu. Layani dia sungguh-sungguh. Terus bergerak maju. Dan dia limpahkan berkat berkelimpahan buat kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua.